What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body ass fat. Energi memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Semua aktivitas dalam kehidupan manusia memerlukan energi. Bahkan benda mati seperti mobil dan sepeda motor bisa bergerak karena adanya energi. Peran energi yang sangat penting ini membuat adanya peran penting untuk sumber daya energi. Pada dasarnya, sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan yang mampu menghasilkan energi bagi proses aktivitas manusia. Berdasarkan definisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional Bab 1 Pasal 1, di mana energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. Dan sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Sumber energi banyak diperlukan pada industri, keperluan rumah tangga, keperluan transportasi, ataupun keseluruhan komersil. Sumber energi terbagi menjadi dua, yakni energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Pertama, energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam bumi yang tak terbatas dan tidak pernah habis. Menurut International Energy Agency atau IEA juga menyatakan bahwa energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang diisi ulang terus-menerus seperti yang dilansir dari laman Institut Teknologi PLN. Umumnya, energi terbarukan ini merupakan alternatif energi yang menggunakan bahan bakar fosil yang ramah lingkungan, tidak mencemari lingkungan, dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Sudah cukup banyak contoh energi terbarukan, antara lain sebagai berikut. Pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi yang tidak ada habisnya, maka energi dari matahari ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif melalui panel surya. Panel surya merupakan rangkaian sel-sel surya sedemikian sehingga bisa efektif dalam menyerap sinar matahari. Lalu, energi yang berasal dari sinar matahari itu akan dikonversi menjadi energi listrik. Kedua, energi angin. Angin merupakan sumber daya alam yang akan selalu ada di bumi. Saat ini, angin sudah bisa dimanfaatkan sebagai sumber penggerak turbin. Nantinya, turbin akan menggerakkan generator listrik. Ketiga adalah ombak. Ternyata ombak juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik loh. Namun, untuk menerapkannya dibutuhkan dukungan infrastruktur yang cukup memadai. Potensi daya yang bisa dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga ombak ini bisa mencapai 2 juta megawatt. Lalu yang keempat adalah pasang surut air laut. Tidak hanya ombak, pasang surut air laut juga bisa dimanfaatkan sebagai energi pembangkit listrik. Pemanfaatan pasang surut air laut sebagai pembangkit listrik ini bisa ditemukan di lepas pantai timur Amerika dan Eropa. Namun penggunaannya masih sebatas untuk energi alternatif dalam penggilingan gandum. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga pasang surut hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga air. Hanya saja air yang dimanfaatkan dipengaruhi oleh gravitasi bulan sehingga terjadi pasang surut. Yang kelima adalah air. Saat ini tenaga air merupakan sumber energi terbarukan terbesar di sektor listrik. Tenaga air mengandalkan pola curah hujan yang umumnya stabil dan dapat terpengaruh secara negatif oleh kekeringan yang disebabkan oleh perubahan iklim atau perubahan dalam ekosistem yang mempengaruhi pola curah hujan. Namun, infrastruktur yang diperlukan pada energi tenaga air juga memiliki dampak pada ekosistem. Karena itu, banyak yang menganggap tenaga hidro atau air skala kecil sebagai pilihan yang lebih ramah lingkungan, terutama cocok untuk masyarakat di lokasi terpencil. Dan yang keenam adalah panas bumi. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi panas bumi cukup besar. Saat ini Indonesia sudah berhasil mendirikan PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi terbesar di dunia. Panas bumi adalah energi panas yang berasal dari kerak bumi dan terperangkap di dalam batuan bersama mineral lainnya. Panas bumi muncul dalam bentuk uap. Nah, uap-uap itulah yang nantinya akan diarahkan menuju turbin pembangkit listrik. Jika dibandingkan bahan bakar fosil, panas bumi bersifat lebih ramah lingkungan karena hanya melepaskan sedikit gas rumah kaca. Untuk yang kedua adalah energi tak terbarukan atau non-renewable energy.
adalah energi yang proses pembentukannya membutuhkan waktu sangat lama. Keberadaan energi ini sangat terbatas. Oleh karena itu, manusia harus sangat bijak dalam memanfaatkannya. Jika tidak bijak dalam memanfaatkannya, manusia akan kesulitan mendapatkan energi serupa karena proses terbentuknya sangat lama. Contohnya adalah batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Batu bara merupakan komoditas ekspor utama Indonesia. Hal itu karena ketersediaan batu bara di Indonesia cukup melimpah. Namun tidak semua tempat di Indonesia memiliki ketersediaan batu bara. Daerah yang menjadi pusat eksplorasi batu bara di Indonesia adalah Pulau Kalimantan. Batu bara adalah bahan bakar fosil berupa batu galian yang terbentuk sedimen. Sedimen ini merupakan hasil pembusukan tumbuhan ratusan juta tahun lalu yang berlangsung secara biokimia, kimia dan fisika pada suhu tekanan tertentu. Unsur utama di dalam batu bara adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Jenis-jenis batu bara yang ada hingga sekarang adalah sebagai berikut. Antrasit memiliki kandungan karbon tertinggi. Batu minus, batu bara yang umum ditambang di Australia. Subbituminus memiliki kandungan karbon yang cukup rendah. Lignit, batu bara yang tergolong lunak karena kadar airnya cukup tinggi. Gambar batu bara berpori karena kadar airnya mencapai 75%. Untuk yang kedua ada minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan oleh manusia. Minyak bumi merupakan cairan pekat yang berada di lapisan atas kerak bumi. Minyak bumi berasal dari makhluk hidup yang mati, kemudian tertutup lapisan tanah dan batuan. Oleh sebab itu, bisa dibilang kalau minyak bumi merupakan campuran molekul karbon dan hidrogen yang terbentuk dari sedimen, sisa-sisa hewan, dan tumbuhan yang terperangkap selama jutaan tahun. Terbentuknya minyak bumi melewati proses hidrokarbon di dalam tanah yang sudah terpendam sekitar 3 juta tahun yang lalu. Proses pembentukan terjadi pada suhu 65 sampai 195 derajat Celcius pada kedalaman 5.000 sampai 12.000 kaki. Apabila persediaan minyak bumi menipis atau habis, maka tidak dapat diperbarui lagi. Hal ini karena proses pembentukannya menunggu hingga berjuta-juta tahun. Oleh karena itu, minyak bumi termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan untuk yang terakhir, gas bumi dan gas alam. Gas bumi adalah bahan bakar fosil berupa gas yang terbentuk jutaan tahun lalu akibat pembusukan tumbuhan dan hewan purba. Hasil pembusukan itu akan menghasilkan zat-zat organik yang terperangkap di sela-sela batuan serta laut. Komponen utama penyusun gas bumi adalah metana atau CH4. Selanjutnya adalah kelebihan dari sumber energi. Sumber energi terbarukan memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya adalah yang pertama, dapat mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Kedua, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan energi cenderung lebih murah karena sumber energinya tersedia secara gratis. Ketiga, biaya pemeliharaan atau perawatan yang dibutuhkan juga lebih murah sebab peralatan yang digunakan bisa dikatakan cukup sederhana. Keempat, mengoptimalisasi penggunaan energi terbarukan, mendorong masyarakat yang mandiri energi sebab tidak perlu lagi tergantung pada persediaan atau stok pasokan energi tak terbarukan yang dominan masih impor. Kelima, tidak memerlukan sentralisasi produksi secara khusus karena bisa diproduksi di mana saja. Dan yang terakhir adalah mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan karena dengan terciptanya masyarakat yang mandiri energi bisa berdampak juga pada peningkatan belanja masyarakat di sektor lain. Selanjutnya, ada beberapa manfaat energi tak terbarukan bagi kehidupan manusia. Pertama, sumber energi yang stabil dan dapat diandalkan. Sumber-sumber energi seperti bahan bakar fosil dan nuklir dapat menghasilkan energi dalam jumlah besar dan dapat diandalkan sepanjang waktu. Ini menjadikannya sumber energi yang stabil dan dapat memenuhi permintaan energi yang tinggi, terutama dalam situasi di mana energi harus tersedia tanpa henti.
Lalu, kemampuan untuk memenuhi permintaan tinggi. Energi tak terbarukan, terutama bahan bakar fosil, memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan energi yang tinggi. Ini sangat penting untuk mengatasi situasi di mana permintaan energi meningkat secara signifikan, seperti selama cuaca ekstrim atau musim dingin yang sangat dingin. Selanjutnya, menjadi teknologi yang mapan. Teknologi yang digunakan untuk menghasilkan energi dari sumber Teknologi yang mapan, teknologi yang digunakan untuk menghasilkan energi dari sumber tak terbarukan telah berkembang dan diuji selama berabad-abad. Infrastruktur yang ada telah mapan dan terbukti efisien dalam penggunaan sumber daya ini. Hal ini membuat implementasi dan pengoperasian sumber energi tak terbarukan menjadi lebih mudah dan efisien. Selanjutnya, biaya produksi yang bersaing. Sumber-sumber energi tak terbarukan seringkali memiliki biaya produksi yang bersaing, terutama dalam jangka pendek. Misalnya, batu bara seringkali merupakan sumber energi yang murah untuk menghasilkan listrik. Ini dapat mengurangi biaya energi bagi konsumen dalam waktu singkat. Selanjutnya, kemampuan penyimpanan energi. Beberapa sumber energi tak terbarukan seperti bahan bakar fosil dan energi nuklir memiliki kemampuan untuk penyimpanan energi dalam jumlah besar. Ini memungkinkan pasokan energi yang dapat disimpan dan digunakan saat dibutuhkan, bahkan saat Kemampuan penyimpanan energi Lalu, kemampuan penyimpanan energi. Beberapa sumber energi tak terbarukan seperti bahan bakar fosil dan energi nuklir memiliki kemampuan untuk penyimpanan energi dalam jumlah besar. Ini memungkinkan pasokan energi yang dapat disimpan dan digunakan saat dibutuhkan, bahkan saat permintaan sedang rendah. Selanjutnya, penggunaan yang luas. Energi tak terbarukan telah menjadi sumber energi utama di seluruh dunia selama beberapa dekade ini. Dan infrastruktur yang ada telah dibangun berdasarkan teknologi ini. Ini membuatnya mudah diakses dan dapat diandalkan di banyak bagian dunia. Selanjutnya, memberikan dukungan terhadap ekonomi. Industri energi tak terbarukan seringkali merupakan salah satu penyumbang utama terhadap perekonomian suatu negara. Mereka menciptakan lapangan kerja dalam berbagai sektor, mulai dari pengeboran minyak hingga produksi tenaga nuklir. Pendapatan yang dihasilkan dari industri ini juga dapat memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan nasional. Selanjutnya, memberikan sumber kepada pendapatan negara. Selanjutnya, sebagai sumber pendapatan negara, beberapa negara yang memiliki sumber daya energi tak terbarukan yang melimpah dapat mengandalkan ekspor energi sebagai sumber pendapatan yang signifikan. Lalu, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan energi tertentu. Energi tak terbarukan seperti bahan bakar fosil sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan energi tinggi dan konsisten. D. Kekurangan energi. Berikut adalah beberapa kekurangan energi terbarukan. 1. Biaya awal cukup besar atau investasi yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi. 2. Pada umumnya, sumber energi terbarukan terkendala oleh faktor cuaca. 3. Energi tambahan dari energi terbarukan harus disimpan dalam sistem penyimpanan seperti baterai agar tidak terbuang sia-sia. 4. Beberapa teknologi pemanfaatan energi terbarukan masih bersifat eksperimental seperti mengandalkan gelombang laut, energi pasang surut air laut, dan energi panas. Berikut adalah beberapa kekurangan dari energi tak terbarukan. 1. Keterbatasan sumber daya. 2. Dampak lingkungan yang merusak. 3. Ketergantungan. 4. Emisi gas rumah kaca. 5. Krisis energi dan konflik. 6. Masalah limbah radioaktif atau energi nuklir. 7. Resiko kecelakaan nuklir atau energi nuklir. Penggunaan sumber energi dalam kehidupan. 1. Sumber energi terbarukan. Energi matahari. Energi matahari memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya sebagai sumber penerangan alami, pengering pakaian, sumber tenaga surya, kendaraan bertenaga surya, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, serta produksi vitamin D yang penting bagi kesehatan manusia. Energi angin. Salah satu penggunaan utama energi angin adalah menghasilkan listrik. Pembangkit listrik angin menggunakan turbin angin mengubah energi kinetik dari angin menjadi energi listrik. Dengan menggunakan cara ini, maka dapat menerangi pencemaran dan polusi udara.
serta menjaga kebutuhan cadangan bahan bakar. Energi ombak. Gerak ombak dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga gelombang atau PLTGL. Kekuatan gelombang menangkap energi kinetik dan potensi dari gelombang laut untuk menghasilkan listrik. Energi pasang surut. Energi pasang surut air laut dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan generator yang dapat menjadi sumber listrik bagi pemukiman sekitar pesisir pantai. Karena di daerah pesisir pantai sulit untuk mencari sumber tenaga listrik, sehingga pasang surut air laut bisa dimanfaatkan untuk menjadi sumber tenaga listrik. Energi air. Energi air dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga uap. PLTA menghasilkan listrik dengan menangkap energi dari gerakan sungai dan mengubahnya menjadi listrik. Energi panas bumi. Contoh dari pemanfaatan energi panas bumi secara langsung yaitu sebagai pemanasan kolam berenang, pengeringan hasil pertanian, pembuatan gula aren, budidaya jamur, greenhouse heating, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sumber energi tak terbarukan. Pertama ada minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber energi tak terbarukan yang terbentuk melalui hasil pembusukan tumbuhan dan hewan yang terjadi jutaan tahun lalu. Komponen utama penyusun minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon. Negara dengan kandungan minyak bumi terbesar adalah Amerika Serikat dan Arab Saudi. Manfaat energi tak terbarukan atau minyak bumi dalam kehidupan adalah sebagai berikut. Pertama adalah bahan bakar kendaraan bermotor. BBM yang biasa kamu beli di SPBU merupakan salah satu hasil olahan minyak bumi loh. Untuk bisa digunakan sebagai BBM, minyak bumi harus melalui tahapan penyulingan hingga terbentuk bahan bakar residu. Nah, bahan bakar residu itu bisa berupa bensin, solar, sampai minyak tanah. Kedua, sebagai bahan baku bangunan. Minyak bumi tidak hanya diolah menjadi bahan bakar kendaraan bermotor. Ternyata beberapa bahan bangunan pun juga berbahan dasar minyak bumi. Contohnya seperti cat, pipa, atap rumah atau selain genteng, sampai aspal. Ketiga, digunakan sebagai bahan baku beberapa keperluan medis. Beberapa obat di bidang medis membutuhkan aspirin sebagai bahan bakunya. Nah, aspirin merupakan senyawa kimia yang mengandung hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa penyusun minyak bumi. Tidak hanya aspirin, beberapa peralatan medis juga membutuhkan minyak bumi. Contohnya produk pembersih serta alat untuk mengamankan tenaga medis. Keempat, sebagai bahan baku produk kecantikan. Produk kecantikan juga tak luput dari kehadiran minyak bumi. Di bidang kecantikan, minyak bumi biasa digunakan sebagai bahan baku pembuatan cat kuku, cat rambut, serta make up. Dengan adanya kandungan minyak bumi, cat kuku akan terlihat mengkilap. Selanjutnya, gas bumi atau gas alam. Gas bumi adalah bahan bakar fosil berupa gas yang terbentuk jutaan tahun lalu akibat pembusukan tumbuhan dan hewan purba. Hasil pembusukan itu akan menghasilkan zat-zat organik yang terperangkap di sela-sela batuan serta laut. Komponen utama penyusun gas bumi adalah metana atau CH4. Adapun manfaat energi tak terbarukan seperti gas bumi adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Gas bumi bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar VLTG atau pembangkit listrik tenaga gas. Pembangkit listrik termasuk salah satu pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Kedua, sebagai bahan baku pembuat pupuk. Gas bumi juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Namun penggunaannya harus sesuai anjuran agar tidak sampai merusak lingkungan. Ketiga, digunakan sebagai bahan bakar memasak. LPG merupakan salah satu bahan bakar untuk memasak pengganti minyak tanah yang dipakai oleh ibu-ibu rumah tangga. LPG bisa digunakan jika disambungkan dengan kompor gas. LPG yang umum dijual berukuran 3 kg dengan tabung berwarna hijau. Gas ini memiliki bau yang cukup menyengat. Selanjutnya adalah bahan bakar industri pengolahan kertas. Pada industri pengolahan kertas, gas bumi tidak digunakan sebagai bahan baku, tetapi sebagai bahan bakar mesin pembuatnya. Melalui pemanfaatan ini diharapkan industri pembuatan kertas bisa lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir, sebagai bahan baku industri. Gas bumi juga dimanfaatkan sebagai bahan baku di beberapa industri. Contohnya saja, industri pembuatan plastik, pengolahan besi baja, dan produksi alat pemadam kebakaran. Selanjutnya adalah batu bara. Adapun manfaat energi tak terbarukan adalah sebagai berikut. Pertama, manfaat batu bara dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya sebagai sumber tenaga pembangkit listrik, menghasilkan produk gas, dan membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kedua, manfaat batu bara dalam industri, yaitu sebagai pendukung produk industri aluminium,
membantu industri produk baja sebagai bahan bakar dengan bentuk cair dan dapat diolah untuk produksi industri kimia. Dan yang ketiga, manfaat batu bara lainnya. Di antaranya membantu industri semen, membantu industri kertas, dan membantu produksi pupuk pertanian. F. Pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik adalah suatu alat yang bisa memproduksi atau menghasilkan energi listrik. Energi listrik tersebut dihasilkan dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Pada umumnya, pada pembangkit listrik, energi yang menghasilkan memiliki skala yang besar sehingga mampu memasuk listrik ke berbagai daerah. Generator menjadi bagian utama dari pembangkit listrik, yang mana generator merupakan mesin berputar yang berperan untuk mengubah energi mekanis menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip medan magnet dan penghantar listrik. Mesin ini diaktifkan dari berbagai sumber energi. Lalu generator yang berputar akan menghasilkan energi listrik. Jenis pembangkit listrik diklasifikasikan berdasarkan turbin penggerak atau primer mover yang menggerakkan generator. Misalnya, pembangkit listrik yang turbinnya adalah turbin gas, maka disebut dengan pembangkit listrik tenaga gas. Jika turbin uap disebut pembangkit listrik tenaga uap. Macam-macam pembangkit listrik. 1. Pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG menggunakan gas sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan energi listrik. 2. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. 3. Pembangkit listrik tenaga minyak atau PLTM adalah pembangkit listrik yang membakar bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, atau minyak bumi untuk memproduksi listrik. 4. Pembangkit listrik tenaga air hidro atau PLTA merupakan sumber pembangkit listrik yang menggunakan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. 5. Pembangkit listrik tenaga angin menggunakan energi angin yang memutar kincir diteruskan untuk memutar baling-baling pada generator di bagian belakang kincir angin sehingga menghasilkan energi listrik. 6. Energi listrik tenaga nuklir atau PLTN menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Putaran turbin tersebut diubah menjadi energi listrik. 7. Pembangkit listrik tenaga geotermal atau panas bumi memanfaatkan energi panas dalam bumi untuk menghasilkan listrik. 8. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi dari cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. Jadi, kesimpulannya adalah dalam kehidupan manusia, energi merupakan salah satu peranan penting yang harus ada karena semua aktivitas manusia perlu adanya energi. Bahkan benda mati pun butuh energi agar dapat bergerak. Sumber energi sendiri terbagi menjadi dua, yakni energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam bumi yang tak terbatas dan tidak pernah habis. Contohnya seperti matahari, air, angin, ombak, pasang surut air laut, dan panas bumi. Sedangkan energi tak terbarukan adalah energi yang proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Dari beberapa macam bentuk energi tersebut, setiap bentuknya memiliki manfaat sesuai kegunaannya masing-masing. Di antaranya adalah manusia memanfaatkan sumber energi untuk menggerakkan mesin, memasak makanan, menerangi rumah, dan kegiatan produktif lainnya. Selain itu, dari sumber energi tersebut dapat tercipta mesin yang dapat digunakan dalam kehidupan, yakni pembangkit listrik, di mana pembangkit listrik adalah sekumpulan peralatan dan mesin yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik lewat transformasi energi dari berbagai sumber energi, seperti pembangkit listrik tenaga air atau PLTA,
pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan sebagainya. Agar sumber energi bisa terus ada, kita harus bisa melestarikannya. Melestarikan sumber energi sangat penting karena berbagai alasan yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan keberlanjutannya.